anane bangkit gumregah ilaiha maring taat. Al-hazan hobari al-hazan iku min alamatil igtirori setengah saking alamate kebujuk ya. Jadi susah menyusai, belum bisa taat kepada Allah itu baik, tapi harus diteruskan. Kalau berhenti nggak ada tindak lanjut, tindak lanjutnya apa? Nuhud, untuk bergerak, untuk memulai ketaatan pada Allah. Nah, kalau hanya sekedar susah menyusai, tidak dilanjutkan dengan bangkit untuk melaksanakan taat secara bertahap, itu termasuk min alamatil igtiror ya. Bagian dari indikator tertipu karena berhenti di hazan saja ya, seperti khauf, takut kepada Allah, berhenti di situ, nggak diteruskan dengan roja. Nah, ini nanti bisa menimbulkan putus asa. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an ini mendidik agar seorang itu estu, susah nyusai atas tidak adanya taat, ini biar estu, nggak semu ya, seperti berharap tapi tidak disertai dengan usaha, namanya tamani. Harus segera disertai dengan usaha biar namanya roja. Demikian juga hazan, susah nyusai atas fukdani taat, belum bisa menjalankan ketaatan, hanya berhenti di situ. Nah, ini bisa menjadi igtiror. Susah nyusaine masih minal kadhibin ya. Masih abang-abang lambe, belum tenanan. Nah, dididik supaya sidku, supaya estu dalam susah menyusai ya, ditindaklanjuti. Dalam berharap pada Allah, maka ditindaklanjuti dengan ikhtiar. Mal arif man idza asyara wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Balil arif man la isyarata lahu li fana'i fi wujudi wa intiwa'i fi syuhudi. Itu untuk meluruskan stigma salah pandangan dari umumnya masyarakat ya. Menganggap orang yang ma'rifat billah itu sing top chair dalam meramal, memprediksi, dan umumnya kan semacam itu. Ini diluruskan, ukuran arif billah itu tidak itu. Mal arifu ora ono utawi wong kang ma'rifat billah iku man wong idza asyara ing dalem nalikane awa isyara sapa man wajada moko nemu sapa man al haqa ing perkara kang hakang nyata benere den temu akroba ingkang luwih parek ilaihi maring hak min isyaratihi tinimbang isyara iman. Standar orang arif tidak sekedar orang yang ketika memberi isyarah pasti bleset pasti tepat, titis dalam prediksi, pasti titis, tidak.
balil arifu bali utawi wong kang ma'rifat billah iku man wong la isyarata kang ora ana isyarah iku maujud lau kadhe man li fanai krana sirnane man fi wujudi ing dalem wujude man wanti waihi lan kalempete man kalempete man fi syuhudi ing dalem musyahadai man. Orang yang arif billah adalah orang yang tidak punya isyarah. Lho kok ganti isyarah? Gak tahu prediksi apa-apa. Karena apa? Dia sirna dalam wujudnya. Yang ada di dalam hatinya, kalbunya, rohaninya hanyalah Allah. Sirna dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga fokus dalam musyahadah. Bahkan sampai tenggelam, istighraq dalam lautan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya di situ, bukan titis dalam apa? Isyarahnya, dalam firasatnya, tidak. Ar-raja'u iku ya. Ar-raja'u tawi roja iku ma perkara koronahu kang barengi ing ma apa amalun amal wa ilala namun ora koronahu amal fawa maka utawi ma iku umniyatun umniyah ya fata apa angen-angen iku umniyatun angen-angen. Jadi rojak berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas, yang agung, yang merata. Ini adalah suatu harapan yang disertai dengan amal, dengan gerakan, dengan ikhtiar. Kalau nggak disertai dengan amal, namanya umniyah, fata morgana, harapan semu. Berharap angen-angen ini, tapi tidak disertai dengan tindakan, ya hanya fata morgana, harapan semu, ngelamun saja. Matlabul arifina utawi panyupri pira-pira wong kang makrifat bilah minallahi saking Allah iku asidku estu fil ubudiyati ing dalem ngawula bekti maring Allah wal qiyamu atopnya pada asidku fil ubudiyah wal qiyamu lan jumenengi berarti kontinu qiyam. Makanya redaksi yang dipilih oleh Allah aqimis sholah, iqomati sholah ya. Menegakkan suatu yang ditegakkan itu berarti terus menerus dilakukan, tidak cukup satu kali dua kali selama masih hidup ya, terus wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin di sini al maut, sampai mati selalu ngawulo bekti kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani menegakkan hak-haknya Allah Rabbul Alamin. Wal qiyamu lan jumenengi biukuki rububiyati kelawan piro-piro hak bangsa kepengiranan, haknya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang mendaya gunakan, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang membuat syariat.
selalu. Jadi orang ma'rifat billah itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah merobohkan syariat. Kalau ada indikasi tujuan merobohkan syariat, itu namanya bukan al-arifin, tapi apa? Minazindikiyah, minal batiniyah, kelompok-kelompok batiniyah. Imam Ruyani dari ulama Syafi'iyah ini termasuk dibunuh oleh kelompok batiniyah, termasuk Syekh Fakhruddin Ar-Razi konon ini juga diracun. Jadi saking hasud ataupun takutnya dengan beliau-beliau, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam satu riwayat diracun oleh kelompok-kelompok batiniyah. Bastuka kaila yubkika ma'al qabdi wa qabduka kaila yadrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Atau basa toka, ya ndak apa-apa. Basa toka aweh kajembaran sopo Allah ing sira kaila yubki ka supaya ora nglanggengake sopo Allah ing sira ma'al qabdi ing dalam sartone qabdi. Qabdi itu digenggam oleh Allah, digenggam oleh Allah artinya apa? Dikai kerupekan, dikai kefakiran, ya, qabdi. Kalau bahasa toka diberi kejembaran. Allah memberi keluasan, kejembaran, solusi dari segala urusan, kemudahan dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kalian tidak terus-menerus dalam qabdi, dalam kerupekan. Nek terus menerus kadang apa? Kadang nggak kuat. Wa qabadhoka lan gegem sapa Allah ing sira. Artinya terkadang Allah memberi kerupekan, memberi kefakiran kepada seseorang. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Kalau senang terus, jembar terus, gampang terus, maka apa? Kadang lupa, ya. Itu. Jadi itu saking sayangnya Allah. Dungane nggak dikabulkan, termasuk qobet. Jadi biar apa? Biar nanti tidak lupa. Wa qabadhoka lan gegem sapa Allah ing sira kaila yudrikuka supaya ora ninggal sapa Allah ing sira mal basti ing dalam sartene kajembaran. Nah, kadang dipersempit oleh Allah, diberi kesusahan. Biar apa? Biar Allah tidak meninggalkan kepada kita ketika diberi kejembaran, biar nggak lupa daratan. Karena kebanyakan kalau senang terus itu nanti lupa diri. Seharusnya asidku fil ubudiyah, estu dalam menghamba kepada Allah, ya, dan selalu berupaya untuk memenuhi hak-haknya Allah, itunya lupa. Padahal itu seharusnya yang menjadi fokus, menjadi skala prioritas. Oleh karenanya diberi oleh Allah kajembaran ketika kerupekan, diberi keluasan
ketika diberi kerupekan ketika dalam keadaan kegembiraan. Wa ahraja kalan ngetokake sapa Allah ing sira anhuma saking bastu lan qabdhi kaila takuna supaya ora ana sira iku li syai'in nuju maring suwiji-wiji dunau kang sakliyane Allah. Terus pada saatnya dikeluarkan dari bastu dan qabdhu. Supaya apa? Supaya totalitas hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ditarik. Al-arifuna utai piro-piro wong kang ma'rifat billah idza busitu ing dalem nalikane den paringi kajembaran sapa arifun billah iku akhwafu luweh wedi minhum tinimbang arifin billah idza kubidu ing dalem nalikane den paringi kerupekan sapa al-arifun para ulama yang bermakrifat. Ketika diberi keluasan, kemudahan, solusi ya, dalam segala hal, ini lebih takut daripada mereka diberi kefakiran, ya, kerupekan. Lebih takut kalau diberi keluasan, kemudahan, lebih takut. Takut kalau hal itu merupakan istidrat, pengelulu dari Allah. Takut kalau hal itu dia terlena karena tidak menjalankan etika dan adab sebagai seorang yang ma'rifat billah dalam kondisi basti, dalam kondisi keluasan, sehingga takut. Jadi bukan malah senang-senang orang yang ma'rifat billah itu, takutnya semakin dalam. Makanya orang yang paling takwa sak dunia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pimpinannya para nabi, para rasul, para wali. Ya. Wala yakifu ala hududil adab bil basti illa qalil. Wala yakifulan ora mandek atau ora jumenengi ala hududil adab ing atase batasane tata krama bil basti ing dalem kajembaran sopo illa qalilun angin wong kidik ya. Orang-orang yang selalu memenuhi tata krama ketika diberi kejembaran keluasan oleh Allah itu hanya sedikit yang selamat. Makanya ketika diberi kerupakan itu justru sebetulnya ainul atok, sebetulnya adalah hakikatnya pemberian dari Allah karena disayangi oleh Allah. Belum dikabulkan, belum diwujudkan permintaannya ini, permintaannya itu terkadang justru merupakan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi, dikabulkan, nanti lupa, gak iso ngelakoni tata kromonya orang yang diberi keluasan dalam rizki, dalam kehidupan. Al-bastu tawi bastu iku tak khudu ngalap opo bastu an-nafsu an-nafsa ing Al-bastu utawi bastu iku ta'khudhu ngalap apa nafsu-nafsu minu saking bastu hadhaha ing dum-dumane nafsu biwujudil farahi kelawan wujude gembira
Wal qabdhu tawi qabdhu iku la haudha ora ana dum-duman iku maujud li nafsi katwe nafsu fihi ing dalem qabdhu. Orang yang diberi keluasan, kajembaran oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih apa? Masih ada kepentingan dirinya. Berupa apa? Berupa kegembiraan, seneng diberi kenikmatan, seneng diberi keluasan. Itu kan bagian dari kesenangan nafsu. Beda kalau diberi qabdhu, diberi kerupekan, uripe fakir, miskin, ya. Nah ini nggak ada sedikit pun dari bagiannya nafsu karena kepahitan yang dirasakan. Sehingga bastu itu termasuk bagian dari apa? Sifat keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qabdhu merupakan bagian dari keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberi qabdhu itu merupakan korelasi dari sifat keagungannya Allah. Sedangkan orang diberi bastu ta'aluknya dengan sifat jamalullah, keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Rubbama a'toka terkadang paring sapa Allah ing sira, famana'aka moko nyegah sapa Allah ing sira. Wa rubbama mana'aka lan terkadang nyegah sapa Allah ing sira, fa'atoka moko paring sapa Allah ing sira. Terkadang Allah memberikan sesuatu lalu Allah menghalanginya. Sebaliknya terkadang Allah menghalangi suatu lalu memberikannya. Nah ini merupakan di situ ada hikmah ya, untuk mendidik pada hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur, penuh dengan tata krama bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata fataha ing dalem kapan-kapan buka sapa Allah laka maring sira babal fahmi ing pintune paham, filman ing dalem oleh nyegai Allah ing peparing ada moko bali apa almanu kacegai peparing huwa ya manu iku ainul atoi kahanane peparinge Allah. Ketika pintu kepahaman dibuka oleh Allah kepada seseorang sehingga ia akan bisa menangkap, menyadari bahwa ketika ia tidak diberi suatu, tercegah dari suatu, punya keinginan ini, punya keinginan itu, belum diluluskan oleh Allah. Nah, belum diluluskannya itu kalau ia paham justru itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan belum diluluskannya suatu harapan cita-cita oleh Allah ya, di situ banyak hikmah yang membawa manfaat kepada dirinya. Jadi jangkauan pikirannya panjang, tidak pendek, tidak pragmatis pada suatu yang zahir. Al akwanu utai piro-piro perkara kang den wujudake Allah. Al akwan, akwan iku jamake kaun, maksudnya ya mukawanat. Allah mukawin, Allah al mukawin, Allah zat yang menciptakan segala yang diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini. Al akwan bimana al mukawanat.
Al akwanu tai pira-pira perkara kang den wujudake Allah iku zahiruha utawi zahiri akwan iku hiratun bujuk wa batinuha utawi batine akwan iku ibratun pelajaran ya. Segala materi, segala yang ada yang diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini lahirnya gemerlapan sehingga bisa menyilokan bisa menyilokan seseorang akhirnya lupa daratan. Tapi batinnya kalau mau dipandang sebagai ayat min ayatilah tanda-tanda kekuasaan Allah, semuanya akan bisa diambil pelajaran. Apapun itu yang ada, fenomena-fenomena kehidupan yang ada sekarang, ya, kelihatannya menyilokan, kelihatannya menipu pandangan. Tapi kalau dilihat dari mata batin, diposisikan sebagai ayatun min ayatillah, semuanya adalah ala qadarillah, maka nanti akan bisa diambil pelajaran untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Fan nafsu moko utawi nafsu iku tangduru ningali apa nafsu ila dhahiri hiratiha maring lahire ya, bujuke akwan utawa gumerlapane akwan wal qalbu utawi ati iku yang duru ningali apa kalbu ila batini ibratiha maring jerone ngalap tulodone akwat ya. Kalau pandangan seseorang hanya berhenti pada zahirnya segala yang ada di alam semesta ini, maka penglihatannya ia menganggap dia suatu akwannya adalah suatu yang menyilaukan, suatu yang gemerlapan, suatu yang bisa berpotensi untuk menipu seorang. Tapi kalau memandangnya dengan pandangan kalbu, pandangan batin, yang dipandang dalamnya diposisikan sebagai ayatun min ayatillah, maka akan ditemukan hikmah yang nanti di situ banyak pelajaran. In arotta lamun ngarepake sira an ayakuna saking an ayakuna ing yento ana iku laka kadwe sira apa izun kemuliaan layafna kang ora sirna apa izun anu dadi sifate izun layafna kang ora sirna apa izun falastasta izanna moko ojo ngalap kemuliaan kejayaan siro biizin kelawan kemuliaan kejayaan yafna kang sirno ya. Hakikat kemuliaan adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam bertaat kepada Allah, dengan mendekatkan diri pada Allah, itu kemuliaan yang sejati. Oleh karenanya carilah kemuliaan yang sejati, yang abadi, yaitu dengan apa? Dengan selalu bersama dengan Allah, selalu bersandar sumeleh kepada Allah, selalu istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau yang
dicari lawannya itu berarti mencari kemuliaan yang sirna. Selain Allah, kemuliaannya adalah kemuliaan yang semu, yang fana, kemuliaan duniawi. Mangkana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Sapa wonge sing pingin mulya, maka Allah lah zat yang memiliki semua kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya, kemuliaan yang sejati itu miliknya Allah. Oleh Allah dianugerahkan kepada Rasulullah. Oleh Allah dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga teknik pelaksanaan kemuliaan yang sejati ya dengan istiqomah tadi itu. Istiqomah dalam berbakti kepada Allah, hatinya selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Atoyu utawi nglempit, manono toyul ardi, nglempit bumi ya. 1 jam sudah sampai di Jakarta. Dari Jakarta ke sana Merauke 1 jam zlet. Namanya ngelempit bumi, ilmu ngelempit bumi kan ada kan. Hakikat ngelempit bumi sing hakiki itu apa? Atoyul hakiki utawi ngelempit al hakiki kang bangsa sejati. Ya, zret. Nah, kalau zaman IT kan namanya toyu kan. Toyu elektronik. Atoyul hakiki utawi nglempit kang bangsa sejati iku antat wiyen tong klempit sira masafatad dunya ing perjalanan dunya angka saking sira hatta taro sehingga ningali sira al akhirata ing akhirat den tingali akroba ingkang luwih parek ilaika maring sira mingka tinimbang parke awak sira. Ya. Jadi meringkas perjalanan yang sejati itu apa? Meringkas perjalanan dunia sehingga yang kelihatan adalah akhirat lebih dekat kepada diri kita daripada dekatnya diri kita pada diri kita. Itu namanya ngelempit sejati. Artinya apa? Kehidupan akhirat itu menjadi orientasi, menjadi sudut pandangnya. Apapun bentuk yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kendaraan untuk akhirat, termasuknya ya mencintai suatu ya karena hududul akhirah, pandangannya untuk kehidupan akhirat. Akhirnya sesuatu tadi itu menjadi bagian akhirat, sehingga cintanya nanti namanya cinta lillah. Mahabbah lillah itu adalah cinta yang sudut pandangnya adalah hududul akhirah. Nah, ini namanya bisa ngelempit perjalanan dunia ke perjalanan akhirat. Ngelempitnya dengan membangun sudut pandang semuanya untuk kehidupan akhirat, bukan kehidupan yang jangka pendek. Al-ato utawi peparing minal kholqi saking makhluk iku khirmanun penghalang, walman utawi kacegah
den cegah saking peparing minallahi saking Allah iku ihsanun gawe bagus ya. Kadang pemberian dari makhluk itu menjadi sababiahnya hatinya terhalang. Karena apa? Karena kadang dipicu pemberian seseorang itu kadang dipicu oleh ngarep-ngarepnya kita, oleh tomaknya kita, berharap pada suatu ya. Terus diberi, itu berarti mahjub, hatinya terhalang. Sedangkan dicegah dari pemberian ya, tidak dikabulkan oleh Allah dalam permintaannya ini dan itu hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibalik belum diberinya suatu seseorang, ini di situ ada hikmah ya, ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla moho agung sapa Rabbuna pangeran kita ayu amilau ing yen to muamalah ing Rabb sapa al abdu kawula nakdan kelawan kuntan fayu jazihi moko bales sapa Rabb ing abet nasiatan kelawan sumaya. Artinya apa, kemarin kan hikmah yang sebelumnya itu kan dunia itu tidak layak sebagai tempat pahala dari Allah, ajrun, ganjaran dari Allah. Jadi ganjaran dari Allah itu kelak di akhirat. Tapi kalau bonus-bonus dari Allah seperti hayatan thayyibah, sapa wonge sing beriman, beramal soleh ya, maka akan diberi kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang nyaman, nikmat. Nah, kehidupan yang nyaman, yang nikmat, hayatan thayyibah itu bukan ganjaran, tapi itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla Rabbuna ayu amilaul abdu nakdan fayujazi nasiatan. Jadi jaza di sini bermakna sebagai bonus, sedangkan jaza yang pada hikmah sebelumnya itu bermakna ajrun, ganjaran. Nah, ini bermakna sebagai bonus-bonus Allah yang ada di dunia ini. Maka apa? Kesenangan di dunia ini jangan dihabiskan. Kafa cukup min jazaihi saking piwalese Allah iyaka ing sira ala taati ngatasé ngabekti. Kafa opo an radhika yen to ridho sira laha mare ngabekti ahlan an radhika apane ahlan ahline. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radhika laha ahlan. An radhika kafa opo an radhika yen opo an radhika an radhiyaka opo an radhiyaka yen to ngridoni sapa Allah ing sira laha maring taat. Ahlan hale dadi ahli taat ya. Jadi kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radhiyaka laha ahlan.
diridhoni oleh Allah sebagai ahli taat, artinya istiqomah dalam ketaatan ini kan bentuk indikator diterimanya ibadah, sebagai indikator diridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini cukup sebagai balasan, diposisikan sebagai penghargaan, bukan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kafa cukup al amilina ing pira-pira ngamal kabeh apane jazaan piwalese ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatihi, marupane perkara huwa kang utawi Allah iku fatihuhu kang buka ing ma ala qulubihim ing atase pira-pira atine amilin fi taati ing dalem ngabekti Allah. Cukup sebagai balasan orang-orang yang beramal soleh dianugerahi oleh Allah berupa apa? Dibuka hatinya, sehingga apa? Istiqomah dalam taat berbakti kepada Allah. Jadi diberi kebuka atine sehingga istiqomah. Ini adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa, dan itu cukup dinilai sebagai balasan dari Allah. Masya tidak diberi ini, tidak diberi itu, tapi dibuka hatinya lalu istiqomah dalam taat, ini adalah anugerah yang sangat besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa ma huwa, nah ini agar apa? Agar orang itu tidak materialistik, didoktrin semacam ini oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bentuk penghargaan Allah di dunia ini bukan materi, ukurannya bukan materi. Yang menjadi tolok ukurnya adalah apa? Diberi foto, kebuka atine, diberi pertolongan, bisa selalu istiqomah dalam ketaatan. Itu balasan Allah yang apa? Penghargaan Allah yang istimewa, kenikmatan yang luar biasa, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikeluarkan ya, agar kita keluar dari penyakit materialistik, kabeh diukur dengan uang. Wa ma huwa muridu alaihim, jadi ya makanya harus ngaji ya. Wa ma huwa muridu alaihim min wujudi mu'anasatihi ya. Ini termasuk pendidikan Hadratus Syekh ya, ketika diberi amplop itu ojo hitung-hitungan, ojo didelok, itu biar apa? Biar nggak terkena penyakit materialistik ya. Nek biasa dihitung, akhirnya dititeni, oh kalau diundang di sana lebih banyak, diundang di sini rada seret mama gitu. Akhirnya apa? Pas sing ngundang dhisik yang yang lebih seret, akhirnya ditinggalkan. Nah itu kan akhirnya kena penyakit materialistik. Nah ini sama dengan kita punya pandangan bahwa penghargaan Allah yang istimewa, diberi foto, diberi istiqomah, bukan materi itu bukan apa-apa, bukan balasan. Ini nanti akan bebas, terhindar dari penyakit materialistik. Kabeh diukur dengan uang. Wa ma huwa muridu alai min wujudi mu'anasatihi. Wa ma huwa muridu alaihim, wa ma utai perkara huwa kang utawi Allah
iku muriduhu nekaake sapa Allah ing ma alaihim ing atase amilin ya. Min wujudi mu'anasatihi saking wujute unsu, jadi terhibur mujalasah sama Allah Subhanahu wa taala. Min wujudi mu'anasatihi saking wujute min wujudi mu'anasati saking wujute terhibure ati sartane Allah Subhanahu wa taala. Jadi manis, merasakan kemanisan dalam berzikir, merasakan manis dalam ibadah. Ini adalah merupakan anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang melakukan amal soleh, diberi futuh, diberi istiqomah, diberi mu'anasah. Hatinya senang, bisa menemukan kemanisan dalam menjalankan wazifah. Itu anugerah Allah yang luar biasa, yang diberikan sebagai reward, penghargaan di dunia ini. Dan itu penghargaan yang luar biasa, yang istimewa. Bukan uang penghargaannya itu, tapi rasa menemukan halawatul iman kalau bahasa hadis. Manise iman, manise Islam, manise ihsan. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan dari Allah kepada orang-orang yang menjalankan amal soleh. Min abdihi man abadahu li syai'in, man utawi sapa wonge iku abadahu nyembah sapa man ing Allah li syai'in krana swiji-wiji yarjuhu kang ngarep-ngarep sapa man ing syai' minhu saking Allah auliyat fa'auta supaya nolak sapa Allah bitaati kelawan ngabekti Allah. Auliyat fa'utawa supaya nolak sapa Allah bitaati kelawan ngabekti ing Allah. Terus apa itu? Waruwida auliyut fa bitaatihi auliyut fa utawa supaya nolak sapa Allah bitaati kelan ngabekti ing Allah, nolak wurudal ukubati ing tumekane siksa den tola anu saking man famakoma moko ora jumenengi sapa man bihaqi ausofi kelawan hae pira-pira sifate Allah ya. Kalau seorang dalam beribadah kepada Allah karena berharap suatunya selain Allah dari Allah, membaca Yasin, membaca Waqiah biar ekonomi ini lancar, biar utangnya lunas, ya kan? Utawa nglakoni ini untuk nolak iki, nolak iku, nolak santet, nolak ini dan sebagainya, mama, untuk ngusir ini, ngusir itu, nglakoni iki, ya. Berarti sejatinya hakikatnya orang tadi belum menjalankan hak-hak sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam ibadah kepada Allah belum mukhlisina lahuddin, belum memurnikan karena Allah. Seharusnya apa? Dalam ibadah ya karena Allah manta maksudi waridhoka matlubi. Jadi
Seharusnya yang dicari adalah ridhonya Allah, yang menjadi tujuan dan cita-cita mulia dan puncaknya hanya Allah. Adapun setelah itu minta sesuatu, minta dilindungi dari keburukan, tidak apa-apa, tapi jangan jadi tujuan. Jadi tekniknya saja. Man abadau li syai'in. Nah, ini li syai'innya menjadi tujuan. Maca waqiah jadi tujuan utange men lunas. Jangan baca waqiah bismillah, maca waqiah krana ngawula bekti, nderek tuntunane Kanjeng Nabi, para ulama salaf, mari ngono ndonga. Makanya kalau baca waqiah fadilah ya, itu dituntun oleh Kanjeng Syekh agar apa? Agar kita minta pada Allah, dituntun untuk minta pada Allah ya, untuk bisa estu dalam ubudiyah dan istiqomah dalam memenuhi hak-hak ketuhanan, hak-hak Allah, haqqa ausofihi, seperti itu. Apa kata tadi itu? Matlabul arifin asidku fil ubudiyah. Nah, itu dituntun oleh Kanjeng Syekh itu. Ya, zaman baca waqiah fadilahnya kan itu milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ya. Matlabul arifin minallah asidku fil ubudiyah wal qiyam bi huquqi rububiyyah. Jadi di waqiah fadilah dituntun oleh Kanjeng Syekh agar kita itu ya estu dalam ubudiyah, segala apa yang dianugerahkan oleh Allah minta kepada Allah agar semuanya dijadikan sebagai sarana estu dalam ngawula bekti dan menegakkan istiqomah dalam memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu agar tidak jadi tujuan ya. Tujuannya tetap Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi, tujuannya tetap itu ya. Jadi tinggal tekniknya. Adapun minta pada Allah enggak dilarang, minta dilindungi dari Allah tidak dilarang, tapi jangan jadi tujuan. Ndonga ya diawali karena nderek imtisal li awamirillah, derek perintah Allah. Allah sudah dawuh ud'uni astajib lakum, suruh ndonga kita itu suruh minta. Malah kalau kita enggak minta pada Allah, Allah murka pada kita. Man a'toka wallahu a'lam bishawab wa ilail marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanal aliyil a'la, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli halin minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah kulli har. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil afi wassalam wa sa'ata wal afiyah wal mu'afata ima wal yakin fitin wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yasha wa du'ain la yusma' wa min la yurfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahri jal ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Allahumma aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atikan ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jtinabah wala tajal mustabihan alaina fanatabi hawana waj'al jam'ana hadza jam'an malhudhan marhuma wa tafarruqan mahdiyam ma'suma rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil tutupe pulpen kok gak ono nanti. Ya tutup nang ngarep gak ketok. Ngantuk. Ya Allah ya Karim.